Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proyek perancangan konten media sosial untuk brand Wigo Youth. Perkenalkan, nama saya Theophilus, dan juga rekan saya yaitu ada Karlina, ada Nurul Iza, ada Ramarus Hasan, ada juga Kak Ridwan, dan juga Dea Febrianti. Berikut kami akan menjelaskan latar belakang mengenai proyek ini. Saya akan mempersilahkan Kak Ridwan untuk menjelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ridwan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang proyek yang kami bentuk, yaitu Wigo Youth. Jadi, menurut Sandeker, media sosial adalah konten dan interaksi digital yang dibuat antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa media sosial dapat dimiliki oleh setiap orang di penjuru dunia dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sebanyak 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia ialah pengguna aktif, dan hal ini mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 54,68%. Pengguna media sosial bisa dengan mudah mengubah, menambahkan, dan memodifikasi media sosialnya sendiri. Di media sosial sendiri, setiap orang bisa saling bertukar pikiran, mengembangkan ide-ide, saling bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi. Kemudian konten media sosial merupakan informasi serta hiburan yang disajikan dalam sebuah platform media di jaring sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya yang dibuat oleh seorang atau individu, sebuah perusahaan, dan organisasi. Penempatan pada platform media jaring sosial tersebut memungkinkan interaksi lebih langsung dengan pengguna, sehingga dalam mewujudkan efek penuhnya, konten media sosial juga berorientasi secara hati-hati kepada kelompok sasaran. Menurut Wang, kemudian konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan, dan lain-lain. Di dalam Business Dictionary, konten memiliki arti tiga hal. Yang pertama ini teks dari dokumen atau publikasi dalam bentuk apapun. Konten adalah informasi dan komunikasi dengan jumlah total dari kesegaran, keterbacaan, relevansi, dan kegunaan informasi yang disajikan dan cara penyajiannya. Kemudian yang kedua, ini esensi dari pesan atau wacana yang dikomunikasikan, sebagaimana dipahami atau diterima oleh audiens yang dituju. Kemudian yang ketiga, yang membuat situs web lengket, membuat pengunjung kembali, dan membuat mereka tidak pergi. Nah, dalam hal ini, Wigo Youth adalah sebuah akun media sosial yang menggunakan media Instagram dalam menjangkau audiensnya. Wigo Youth berdiri untuk memberi pengaruh positif pada generasi muda dengan cara membangun pola pikir, memberi informasi, motivasi yang dapat membangun karakter dan gaya hidup yang lebih baik. Di mana hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk Indonesia didominasi generasi Z. Total terdapat 74,93 juta atau 27,94% dari total penduduk Indonesia. Jadi, generasi Z saat ini diperkirakan berusia 8 hingga 23 tahun. Nah, Wigo Youth memiliki ambisi untuk menjadikan generasi Z sebagai generasi entrepreneur. Kemudian tujuan proyek. Nah, kami menetapkan 4 tujuan proyek dalam hal ini. Yang pertama yaitu menentukan tema konten yang akan diangkat. Kemudian yang kedua menentukan media yang akan dipilih. Yang ketiga menganalisis target audiens, dan yang keempat membuat konten dapat diterima oleh audiens. Kemudian slide selanjutnya. Nah, dalam kebutuhan proyek ada 3 yang kami fokuskan. Yang pertama ini content writer, yang kedua graphic designer, dan yang ketiga adalah social media admin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Karlina.
Saya akan melanjutkan dengan membahas kebutuhan proyek. Dalam pembuatan konten di media sosial, dibutuhkan beberapa anggota tim yang berperan penting dalam proses pengerjaan proyek ini. Berikut adalah peran yang dibutuhkan. Yang pertama, content writer. Seorang content writer sangatlah berperan penting dalam pembuatan konten di sosial media. Content writer adalah seorang penulis profesional yang memproduksi konten-konten menarik di media online. Content writer juga harus memikirkan topik yang perlu ditulis untuk menyesuaikan kebutuhan target audience. Yang kedua, graphic designer. Graphic designer juga merupakan ujung tombak dalam mempresentasikan hasil karya dari content writer ke publik secara visual. Kedua peran ini saling berhubungan timbal balik satu sama lain. Graphic designer harus memastikan hasil karyanya dapat menarik audiens dan juga memiliki korelasi dengan topik yang diangkat. Yang ketiga, social media admin. Lalu peran yang dibutuhkan selanjutnya adalah admin sosial media. Admin sosial media memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hasil konten yang sudah dirancang oleh content writer dan graphic designer ke jaring sosial media, yaitu Instagram. Admin sosial media juga memastikan agar engagement komunikasi dua arah dengan audiens tetap terjalin. Selain peran-peran di atas, terdapat kebutuhan-kebutuhan dalam proyek yang meliputi hasil karya dari proyek ini, yaitu yang pertama, 5 konten carousel mengenai kisah inspiratif pengusaha muda. Yang kedua, 3 konten carousel dengan mengenai motivasi karir. Yang ketiga, 2 konten single image untuk meningkatkan engagement pada audiens. Jadi, dibutuhkan 10 konten writing untuk 1 bulan, di mana setiap satu feeds carousel berisikan maksimal 4 slides konten. Jadi, desainer akan mendesain sekitar 34 image dalam 1 bulan. Lalu struktur organisasi akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang struktur organisasinya. Yang pertama itu ada Ridwan Rais sebagai project manager. Selanjutnya ada content writer, Dea dan Karina. Lanjut, graphic designer ada Nurul Iza dan Theo. Dan yang terakhir ada admin sosial media, yaitu Rama. Dan berikut tanggung jawab setiap individu yang telah ditugaskan. Untuk content writer-nya yaitu Dea dan Karina, bertugas dalam melakukan riset sebelum melakukan penulisan, yang dimana membuat penyusunan kalimat yang efektif dan menarik bagi audiens, dan mengumpulkan referensi tulisan lalu membuat draft yang selanjutnya akan melalui proses approval oleh project manager, dan melakukan revisi tulisan bila diperlukan. Lanjut ada Nurul Iza dan Theo sebagai graphic designer, yaitu yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan hasil akhir dari tulisan ke dalam bentuk visual, yang bertugas untuk mengumpulkan referensi visual yang diputuskan oleh keputusan bersama tim, dan memastikan hasil desain sesuai target audiens dan berkolerasi dengan konteks. Hasil akhir akan melalui proses approval oleh project manager lalu melakukan revisi bila diperlukan. Lanjut ada Rama sebagai admin sosial media yang mempublikasikan hasil akhir konten ke media sosial, yaitu Instagram, contohnya, dan bertanggung jawab dalam menjalin engagement dengan audiens, menganalisis jangkauan audiens, dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mempublikasikan konten. Lanjut, yang terakhir itu ada Ridwan Kamil sebagai project manager, bertanggung jawab dalam menjadwal pengerjaan proyek, menjaga kualitas konten, memantau proses berlangsungnya pembuatan konten hingga dipublikasikan, membuat laporan kepada klien yang berisikan data engagement dan jangkauan audiens dan lain-lain. Lanjut yaitu output proyek,
dari Rama, yaitu ada 5 konten carousel mengenai kisah inspiratif pengusaha muda. Yang B yang itu ada konten carousel mengenai motivasi karir. Yang C2 ada konten single image untuk meningkatkan engagement pada audiens. Baik, terima Selanjutnya, kasih. ya, Selanjutnya untuk jadwal proyek, silakan Rama. Terima kasih. Berikut adalah jadwal proyek acara ini akan dilaksanakan 2 pekan, yaitu pekan pertama tanggal 10 sampai 17 Oktober 2022. Untuk kegiatannya itu ada pembuatan content writing yang diadakan selama Senin sampai Jumat, tanggal 10 sampai tanggal 14 Oktober. Dan untuk kegiatan revisinya itu hanya di tanggal Rabu dan hari Rabu tanggal 12 sampai dan juga hari Jumat tanggal 14 Oktober. Dan kegiatan approval-nya itu ada di hari Kamis di tanggal 13 Oktober dan di hari Sabtu di tanggal 15 Oktober. Dan untuk pekan keduanya itu yaitu pada tanggal 17 sampai 24 Oktober 2022. Berikut ada kegiatan proses desain yang dilaksanakan dari Senin sampai Jumat tanggal 17 sampai tanggal 21 Oktober. Selanjutnya ada kegiatan revisi yang diadakan di hari Selasa tanggal 18 Oktober, Kamis tanggal 2 dan Kamis tanggal 20 Oktober. Dan terakhir kegiatan approval-nya itu hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Baik, terima kasih Saudara Rama. Selanjutnya mengenai tema konten yang akan kami angkat, akan dijelaskan oleh Saudari Ija. Ya, untuk tema konten yaitu Young Entrepreneur. Hal tersebut didasarkan kepada visi dan misi kami yaitu We Got Youth. Memiliki ambisi untuk menciptakan generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang peka terhadap perubahan zaman dan menjadikan generasi Z sebagai generasi entrepreneur. Berikut beberapa alasan mengapa generasi Z lebih memilih jalur entrepreneur dan bisnis alih-alih untuk bekerja. Yang pertama yaitu tak mau dibatasi. Sebuah studi survei yang dilakukan oleh Universum Global terhadap 500 siswa kelompok generasi Z menunjukkan bahwa 36% dari generasi Z takut akan terjebak dalam karir yang tidak memungkinkan mereka mengembangkan peluang. Yang kedua, ada kuliah bukan jaminan sukses. Hasil riset Universum Global juga memperlihatkan bahwa 56% generasi Z akan mempertimbangkan bergabung dengan tenaga kerja ahli-ahli kuliah. Artinya, semakin banyak generasi Z tidak melihat perguruan tinggi sebagai unsur penting untuk sukses. Yang ketiga adalah situs layanan freelance dan peer-to-peer. Banyak platform online dan seluler memungkinkan remaja untuk dengan mudah menemukan pekerjaan freelance dan terhubung dengan klien potensial. Yang keempat adalah media sosial di mana-mana. Hari ini remaja dapat membuat saluran YouTube mereka sendiri dan menulis, mengarahkan, memproduksi, membintangi, dan mempromosikan konten mereka sendiri pada hampir semua subjek, seperti yang digambarkan oleh kesuksesan vlogger, kecantikan, publikasi media, dan merek besar. Yang kelima adalah akses melimpah. Sekarang ada ribuan sumber daya tambahan yang gratis atau berbiaya rendah dan dijalankan oleh para ahli di situs-situs seperti Udemy dan Skillshare. Ada ratusan ribu buku yang diterbitkan di setiap tahun dan karena generasi Z adalah pengguna tablet, ponsel, dan komputer, menjadi
lancar bagi mereka untuk mengakses saran dan pengusaha. Yang kelima adalah mentor. Yang keenam adalah mentor. Generasi Z memiliki akses ke berbagai mentor di bidangnya. Internet telah memberikan mereka akses yang belum pernah terjadi sebelumnya pada usia yang begitu muda untuk berhubungan dengan mentor yang dapat membantu mereka membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Oke, selanjutnya saluran media yang dipilih yaitu Instagram. Berdasarkan data yang dirilis oleh Napoleon Cat, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 83.700.000 pengguna per Desember 2020. Tentunya pencapaian itu meningkat dari bulan ke bulan. Meningkatnya pengguna Instagram dari awal tahun juga karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan para karyawan untuk work from home, yaitu WFH, saat terjadinya pandemi COVID virus 2009, yaitu COVID-19. Dari Maret 2020 lalu. Saat ini pula pengguna Instagram di Indonesia didominasi oleh usia 18 hingga 24 tahun sebanyak 36,1 hingga 38% atau 30 juta pengguna, dan usia 25 hingga 34 tahun sebanyak 31,9 hingga 33,7% atau 20 juta pengguna. Melihat hal tersebut, kami memilih Instagram sebagai media utama dalam menyebarkan konten kepada audiens. Baik, terima kasih Saudara Ija. Selanjutnya kami akan memberikan presentasi mengenai analisis STP dari audiens kami. Yang pertama itu ada segmentasi. Di geografis, kami memilih Jabodetabek dan sekitarnya. Lalu ada demografis. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan usia 15-23 tahun. Lalu ada status ekonomi sosialnya B ke A dengan pekerjaan pelajar dan mahasiswa. Psikografisnya itu individu yang berminat menjadi jiwa entrepreneur, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki minat untuk membuka usaha, individu yang memiliki ambisi untuk meningkatkan dirinya. Lalu ada target kami generasi Z, berdasarkan segmentasi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka target audiens dari Wigo Youth adalah generasi Z yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya, dengan strata ekonomi menengah hingga atas. Memiliki minat untuk menjadi entrepreneur dan meningkatkan dirinya. Lalu ada positioning. Wigo Youth adalah media yang memberi inspirasi bagi generasi Z yang ingin sukses dan menjadi entrepreneur. Maka dari itu, kami menentukan positioning Wigo Youth sebagai media pemumpuk entrepreneur muda. Lalu kami membuat tagline Wigo Youth, yaitu anak muda bisa sukses. Lalu ada strategi penyiaran konten. Dengan melihat jumlah presentasi generasi Z yang aktif di Instagram, maka tentunya seragam merupakan saluran yang sangat efektif untuk menyebarluaskan konten Wigo Youth. Namun, apakah konten tersebut dapat membuat audiens tertarik? Maka dari itu kami membuat beberapa strategi, yaitu yang pertama ada membuat cover dengan judul yang komunikatif. Yang kedua, menampilkan visual yang menarik perhatian. Yang ketiga, mengangkat beberapa selebritas terkini yang bisa memberi inspirasi. Lalu ada pembuatan konten. Yang pertama ini ada penulisan konten, seperti yang sudah kita bisa lihat di presentasi kami. Ini ada untuk Jeremy Pauline dengan usahanya yaitu menanti. Ini juga ada penulisan konten untuk single image untuk menarik engagement audience. Lalu ada penulisan konten dari usahanya Prilly Latukonsina yaitu Nona Judas. Nah, berikut pembuatan desainnya. Hasil desain dari konten Jeremy Pauline menanti. Lalu ada desain Prilly Latukonsina Nona Judas. Terus juga ini pembuatan desain konten single image. Lalu ada jadwal penyampaian konten. Pada pekan pertama,
kita akan menayangkannya di tanggal 3 November hari Kamis dan juga Sabtu tanggal 5 November. Pekan kedua, kami menayangkannya pada tanggal 9 November pada hari Rabu, pada hari Jumat 11 November, pada hari Sabtu 12 November. Lalu pada pekan ketiga, kami akan menayangkannya pada hari Senin, yaitu pada tanggal 14 November, hari Kamis pada tanggal 17 November. Lalu pada pekan keempat, kami akan menayangkannya pada hari Selasa 22 November, hari Rabu 23 November, dan juga hari Minggu 27 November 2022. Nah, berikut setelah kami sampaikan hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Biarlah WeGoYouth dapat terus berjalan dan terus bisa memakai jasa kami sebagai pembuatan konten untuk bulan-bulan berikutnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.